Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo guys, welcome to our podcast FKPH Space. Senang ya setelah sekian lama kita ini tidak bertemu, akhirnya dapat berjumpa kembali melalui volume 3 yakni pada podcast FKPH Space. Mungkin sebelum kita memulai topik kita hari ini, izinkan saya selaku Master of Ceremony memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kira-kira dari suaranya dia bisa menebak ini siapa? Oke. Perkenalkan, aku Olga Patricia dari angkatan 2023 menjabat sebagai staf humas FKPH. Aku tentu aja nggak sendiri. Di sini ada narasumber kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi, yang pastinya kalian juga tidak akan asing dengan suara yang khas ini. Dwi Fitri merupakan mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023 yang sekarang sedang menempuh semester 3 dan juga termasuk dari bagian FKPH. Langsung saja, halo Dwi, bagaimana kabarnya? Halo Olga dan juga teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kabarku baik. Mungkin kabar teman-teman semuanya gimana? Ini aku mewakili teman-teman ya, tentu saja semua teman pasti baik banget dong. Mungkin hari ini cukup hujan ya, agak mendung, jadi semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan ya, karena di musim ini adalah musim yang sangat bikin sakit nantinya. Oke, kalau boleh tahu sekarang Dwi kesibukannya apa ya sekarang? Oke, aku perkenalan diri dulu ya. Halo Oke. teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Fitri Rahmadani Panggabean. Teman-teman akrab menyapa saya dengan sebutan Dwi, dengan panggilan Dwi. Jadi saya merupakan angkatan 2023, staf penelitian di FKPH dan sekarang sedang menempuh semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mungkin kalau Olga bertanya terkait dengan kesibukan saya, karena mungkin teman-teman dengan status quo kondisi saat ini kita sedang mendekati ujian akhir semester, nah sehingga saya mungkin mempersiapkan beberapa hal-hal untuk kelancaran UAS saya nantinya. Dan tentunya tahun ini juga saya sudah melewati ya beberapa kepanitiaan dan sudah diselesaikan juga sehingga ya kesibukan saya hanya untuk menyiapkan kelancaran UAS saya nanti. Wah, sangat prepare sekali ya. Ya, tentu saja karena bulan ini juga mendekati untuk PAS, jadi tentu teman-teman, pendengar ataupun Badwi pun juga telah mempersiapkan ya terkait PAS nantinya. Dwi, dengar-dengar ya, aku, aku ada info kalau kamu habis menang lomba. Itu benar nggak? Nah, kalau Hmm, memang bagaimana Mbak Dwi? iya benar, Olga. Oke. Kalau iya boleh mungkin ceritain dikit terkait pengalaman gimana sih kok bisa juara itu dan kira-kira apa yang menginspirasi Mbak Dwi itu kok awalnya itu bisa ikut lomba itu sampai bisa juara itu. Oke, sebenarnya lombanya ini nggak terlalu fresh-fresh banget ya, karena nggak terlalu lama juga saya dan tim menangkan dan juga tidak terlalu lama karena kebetulan ini diadakan oleh Universitas 11 Maret yang dimana diselenggarakan oleh Surakarta International Legal Summit 2024. Nah, yang mana ini tuh kita ikuti di bulan Juni kemarin ya, sehingga ya nggak terlalu fast-fast banget gitu lah, karena udah ada beberapa bulan yang lalu. Tetapi mungkin hal yang menginspirasi saya mengikuti lomba ini karena lomba ini tuh sangat menarik sekali gitu, membahas terkait dengan mempekerjakan anak di bawah umur dan kaitannya dengan hak asasi manusia, human rights. Nah, sehingga teman saya tuh ngajak gitu kan untuk mengikuti lomba ini ya. Akhirnya kita iseng-iseng nyoba ya ternyata menang gitu. Wah, seru nih tentang human right. Berarti ini berkaitan tentang international law gitu atau gimana? Karena kan aku dengar tadi yang mengadakan dari ini ya, international organization gitu ya. Iya benar, Surakarta International Legal Summit. Oh gitu. Wah, keren banget ya. Eh, Mengikuti lomba dalam artian itu skala nasional, tapi aspek lombanya itu
tentang internasional gitu, apalagi internasional law. Karena internasional sendiri itu kan jarang juga kan ya peminatnya gitu. Kok Mbak Dwi dan teman-teman itu bisa minat gitu untuk ikut lomba itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu karya yang Mbak Dwi ambil itu apa kira-kira? Dan juga mungkin bisa dijelaskan ya secara ringkas gitu atau ya terserah Mbak Dwi dah gimana karya yang Mbak Dwi bawakan gitu bersama teman-teman di lomba itu. Oke, jadi teman-teman, lomba yang aku ikuti ini adalah kompetisi legal opinion ya. Yang dimana legal opinion sendiri itu biasanya para penyelenggaranya itu memberikan kasus posisi atau kaspos yang nantinya kita bedah bersama-sama, baik secara landasan hukum, dasar hukumnya, serta analisis kita terhadap kasus tersebut. Tetapi perlu di reminder bahwa tidak semua kompetisi legal opinion itu memberikan kasus posisi. Jadi beberapa penyelenggara itu memberikan kasus posisi itu terkadang menyerahkan atau mengembalikan kebebasan kepada para peserta atau delegasi untuk mencari masing-masing kasus posisinya untuk dibedah bersama-sama. Tetapi di SLIS kemarin, di Surakarta International Legal Summit ini, kompetisi yang saya ikuti itu sudah ditentukan kasus posisinya seperti apa, dan juga ya tinggal kita lah mencari terkait dengan dasar hukum, dan bagaimana kita menganalisis. Mungkin sedikit menceritakan ya Mbak Olga dan juga teman-teman semuanya terkait dengan kasus posisi kemarin yang kita teliti, yang kita pelajari, yang kita telah secara bersama-sama. Intinya di dalam kasus ini itu membahas terkait dengan mempekerjakan anak di bawah umur. Jadi ada sebuah negara, yaitu sebutlah saja Meksiko, di mana Meksiko pada saat itu ada sebuah bencana yang dimana melanda daerah Meksiko itu sendiri, sehingga merusak banyak sekali lahan pertanian, rumah-rumah, serta infrastruktur daerah, sehingga mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam rutinitas sehari-hari penduduk setempat. Nah, salah satunya tentunya akibat dari bencana alam tersebut banyak orang yang jatuh miskin, termasuk ada seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun. Kita sebut saja namanya adalah Alejandro. Tentunya Alejandro dan keluarganya sangat merasakan dampak dari adanya bencana alam tersebut, sehingga sehingga Alejandro tidak dapat lagi mengandalkan pendapatan orang tua untuk bertahan hidup. Maka dari itu, teman-teman, Alejandro ini memiliki inisiasi gitu untuk mendapatkan uang lebih banyak, sehingga Alejandro pergi ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut tentunya daerah metropolitan ya, dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, dan dia menawarkan berbagai pekerjaan di beberapa perusahaan di daerah metropolitan tersebut. Alejandro berimigrasi tentunya dari Meksiko ke daerah metropolitan tersebut. Nah, tentunya teman-teman, Alejandro ini tidak sendirian. Dia tinggal bersama bibinya di daerah metropolitan tersebut. Oh iya, saya sebutkan ya bahwa daerah metropolitannya itu adalah daerah Guatemala. Jadi ya kalau misalnya teman-teman bisa lihat di peta ya, Guatemala itu masuk ke bagian negara Amerika. Ya, seperti itu. Saya kurang tahu karena nggak pernah ke sana juga. Jadi intinya masuk ke bagian negara Amerika. Nah, di mana Alejandro ini tinggal bersama bibi dan sepupunya. Sehingga Alejandro ini menawarkan pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu dirinya dan orang tuanya akibat dari dampak bencana alam yang ada di Meksiko. Nah, diterimalah si Alejandro ini di sebuah perusahaan peternakan unggas yang bernama Red Star Farm. Nah, ia ditugaskan untuk memotong-motong ayam mentah dengan pisau tajam di ruang pemotongan yang dingin. Dan upahnya itu akan diberikan di akhir bulan. Jadi kerja dulu teman-teman, baru dikasih gaji gitu. Nah, tentunya dia bekerja di ruangan yang dingin gitu kan. Namanya ruang pemotongan, sehingga ruang pemotongan tersebut dingin, dan dia bekerja selama 12 jam dalam satu hari. Nah, bayangin aja ya, Alejandro yang anak di bawah umur, dia usianya 15 tahun, terus dia bekerja
di ruangan yang dingin dan dia bekerja tugasnya adalah memotong-motong ayam dan tentunya dia bekerja selama 12 jam dalam sehari. Nah, tentunya ini sudah masuk ke dalam tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang di Guatemala. Nah, nanti mungkin saya jelaskan ya terkait dengan apa saja yang dilanggar oleh perusahaan ini, tetapi saya jelaskan dulu terkait dengan kasus posisinya singkat seperti apa. Nah, maka dari itu teman-teman, ternyata setelah banyak sekali ya, singkat cerita, banyak sekali kejadian-kejadian yang menyebabkan si perusahaan Red Star Farm ini diselidiki atau digeledah gitu oleh Departemen Tenaga Kerja untuk menggeledah Red Star Farm. Ternyata ditemukan ada 40 anak di bawah umur lainnya yang bekerja di lingkungan yang sama seperti Alejandro. Wah, dari sini kayak ternyata ada selain Alejandra ada lagi nih gitu kan. Selain Alejandra ada orang lain lagi yang dipekerjakan oleh si Restart Farm, oleh pemilik dari Restart Farm, ownernya, untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan anak di bawah umur demi mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sedikit penasaran gitu, aduh, jam sekali ya gitu kan, pemilik restorannya itu bisa mempekerjakan anak di bawah umur sebanyak itu, tetapi belum ketahuan gitu. Ketahuannya ketika banyak yang dirasa menimbulkan kecurigaan terhadap pelaksanaan dari Red Star Farm itu sendiri. Nah, maka dari itu sih Olga terkait dengan kasus posisinya. Mungkin kalau kamu nanya tadi, ceritakan sedikit kasus posisi atau ceritakan terkait alur atau kronologi kasusnya bagaimana, mungkin secara singkatnya seperti itu. Oke. Berarti secara garis besar itu perihal tentang human right yang berkaitan dengan anak di bawah umur, benar ya seperti itu ya. Benar. Oke, nah kalau gitu aku jadi penasaran nih. Mungkin teman-teman pendengar juga penasaran ya, gimana sih cara Mbak Dwi dan tim ini bisa mengulik eh, kronologi dari kasus itu sendiri? Karena kan bisa dibilang kasus itu pun juga berkaitan dengan apa ya? Case yang tidak di dalam negeri, paham? Tempat dari kasus itu sendiri kan bukan di dalam negeri, melainkan di luar negeri. Lantas bagaimana Mbak Dwi dan tim ini menganalisa kasus tersebut seperti itu? Mungkin Oke. dari segi apa namanya hal-hal yang dilanggar, apakah menggunakan hukum nasional atau seperti apa? Gitu. Oke, tentunya kita tuh mengerjakan legal opinion ini tidak sendiri ya. Kita ada pembimbing, dosen pembimbing kita yang juga expert ya di bidang hukum internasional. Jadi kita juga ice breaking dan juga lain-lain itu bersama beliau gitu kan. Nah, mungkin yang menjadi tantangan kita ketika mengerjakan legal opinion itu adalah mencari dasar hukumnya. Iya, tentunya saja kita mencari dasar hukumnya kan, karena tindak pidananya dilakukan di Guatemala atau Red Star Farm-nya ini kan letaknya di Guatemala. Nah, tetapi yang menjadi dasar hukum ketika kita mengerjakan legal opinion ini, kita menggunakan ada beberapa dasar hukumnya seperti Konvensi Wina, International Labour Organization, ILO yang tentunya terkait dengan Minimum Age Convention ya, terus terkait dengan Child Labor Convention, terus terkait dengan waktu kerja industri dan lain-lain, serta kita menggunakan Constitution Politica de República de Guatemala dan lain-lain, sehingga kita memang banyak menggunakan dasar hukum dari Guatemala itu sendiri maupun hukum internasional yang diratifikasi oleh negara Guatemala. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ya terkait dengan analisis saya dan juga teman-teman. Jadi kan kalau di legal opinion itu kan tentunya kalau udah ada kasus posisi, kita menentukan kan isu hukumnya apa, dasar hukumnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan kita menarik pendapat kita atas kejadian tersebut. Lalu ada yang namanya kesimpulan. Nah, tetapi yang menjadi
poin penting dari permasalahan ini itu adalah kita bertanya, apakah sebenarnya Red Star Farm Guatemala ini telah melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang gitu oleh ketentuan hukum yang berlaku di Guatemala, atau Guatemala memang membenarkan gitu kan terkait dengan adanya tindakan Red Star Farm ini yang mempekerjakan anak di bawah umur. Dan bagaimana sebenarnya hak-hak si Alejandro sebagai anak di bawah umur ini, dia kan statusnya sebagai imigran ya, dia dari Meksiko ke Guatemala untuk niatnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membantu kedua orang tuanya yang terkena dampak akibat adanya bencana alam. Nah, terus sebenarnya meskipun Red Star Farm ini bersalah, bagaimana sih perbuatannya ini dapat dipertanggungjawabkan? Nah, maka dari itu saya akan mengulas satu persatu secara singkat dan tidak panjang juga ya teman-teman karena keterbatasan waktu juga, sehingga saya akan menjelaskan terkait dengan apa pendapat hukum kami mengenai kasus pelanggaran Red Star Farm yang mempekerjakan anak di bawah umur ini. Yang pertama, tentunya berdasarkan ratifikasi yang telah dilakukan oleh negara Guatemala bahwa tentang hak sosial minimum ketenagakerjaan, usia minimum tenaga kerja yang termuat dalam konvensi APO itu sebenarnya 14 tahun. Oke, bahwa usia minimum untuk diperbolehkan memasuki suatu jenis pekerjaan atau pekerjaan yang karena sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral kaum muda itu tidak boleh kurang dari 18 tahun. Berarti maksimalnya adalah 18 tahun untuk pekerjaan yang berbahaya. Nah, tetapi Alejandro pada saat itu usianya 15 tahun, tetapi dia sudah dipekerjakan dengan lingkungan yang berbahaya. Nah, maka dari itu kita simpulkan ternyata Red Star Farm telah melanggar kode ketenagakerjaan yang ada di Guatemala. Nah, karena batas minimumnya adalah 18 tahun gitu kan. Tetapi pada saat itu status quo-nya si Alejandro ini usianya 15 tahun. Nah, terus itu adalah hal yang pertama dan sangat utama terkait dengan usia. Yang kedua adalah lingkungan kerja si Red Star Farm ini yang dimana dia mempekerjakan Alejandro di bawah ruangan yang dingin, terus bekerja selama 12 jam, dan dia ditugaskan untuk memotong-motong unggas ya, atau peternakan punyanya si Red Star Farm. Ya tentunya teman-teman, hal ini telah melanggar juga ya ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Kode Ketenagakerjaan di Guatemala. Nah, maka dari itu tidak boleh teman-teman selama 12 jam lebih itu seseorang, bahkan yang dewasa saja itu apabila bekerja itu ada ketentuan-ketentuan khusus gitu, berapa jam dia bekerja dan lain-lain. Maka dari itu dapat disebut bahwa Red Star Farm itu telah melakukan eksploitasi ya terhadap anak di bawah umur dengan cara memanfaatkan tenaga mereka demi keuntungan pribadinya. Nah, maka dari itu teman-teman, secara kesimpulan kita dapat menarik kesimpulan ya, dan dari pendapat kita juga bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum yang tadi kita sampaikan, perbuatan Red Star Farm yang mempekerjakan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang dimana dia dihukum dengan ancaman pidana penjara dan denda 20.000 hingga 100.000 pesos. Hal ini sesuai ya dengan pasal 156 bis Kodigo Penal. Jadi mereka tuh ada kayak kode-kodenya gitu. Kalau di Indonesia kan undang-undang ya. Nah, kalau di Guatemala itu kayak kode-kode gitu. Ada kode ketenagakerjaannya, ada kode imigrasinya, ada kode waktu pekerjaan industrinya dan lain-lain. Nah, saya bacakan sedikit bahwa menyebutkan di dalam kode penal tersebut pasal 156 mempekerjakan anak di bawah umur dalam kegiatan kerja yang merugikan keutuhan dan harkat martabatnya. Barang siapa mempekerjakan anak di bawah umur dalam kegiatan kerja yang merugikan dan membahayakan, sehingga merugikan kesehatan, keselamatan, keutuhan, dan harkat dan martabatnya diancam dengan pidana penjara dan denda paling banyak 20.000 hingga 100.000 pesos. Nah, itu teman-teman terkait dengan bagaimana seharusnya Red Star Farm itu mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Oke,
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa ya perbuatan restart farm ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Guatemala tentunya, yang mana hal itu merupakan ratifikasi ya dari perjanjian internasional yang terlampir di dalam dasar hukum yang mungkin sudah saya jelaskan tadinya. Terus yang kedua adalah bahwa Guatemala telah inkonsisten melaksanakan perjanjian internasional dalam melindungi tenaga kerja imigran terutama anak di bawah umur. Itu sih Mbak Olga ya terkait dengan kurang lebih analisis dan juga pendapat hukum kami mengenai mengenai tindakan restart farm yang mempekerjakan anak di bawah umur serta bagaimana kami mampu gitu untuk menganalisis kasus-kasus ini yaitu dengan cara ngobrol, terus ice breaking, minta pendapat dan lain-lain ya. Intinya nggak jenuh-jenuh deh untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam mengerjakan lomba ini. Mungkin seperti itu Mbak Olga kurang lebihnya. Terima Wow, kasih. cukup kompleks ya ternyata untuk memahami apa ya semacam kasus posisi ya, terutama dalam ranah hukum internasional karena pada dasarnya kan ketika kita sudah berkaitan dengan internasional, maka hukum yang diterapkan itu jelas jauh berbeda ya dengan hukum yang kita terapkan di negara kita sendiri seperti itu. Wah, menarik banget ya tema yang apa yang diangkat oleh penyelenggara dan juga yang dikerjakan oleh Mbak Dwi dan teman-temannya. Mungkin kita langsung saja ke dalam penutupnya ya. Apakah ya Mbak Dwi ini ada pesan nggak buat pendengar dan teman-teman mahasiswa ini yang mungkin terkait lomba ataupun ya apapun lah pesan yang ingin Mbak Dwi sampaikan gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman FKPH lainnya, ya saya rasa tetap semangat ya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi serupa karena sebenarnya legal opinion ini tuh mampu banget teman-teman mengasah skill teman-teman dalam menulis, dalam critical thinking teman-teman itu diasah sekali dan juga bagaimana teman-teman menghadapi isu-isu terkait dengan hak asasi manusia. Nah, saya rasa teman-teman harus peka ya, peka terhadap isu-isu tersebut, apalagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita tidak boleh tutup telinga, kita tidak boleh tutup mata terkait dengan keadaan-keadaan intimidasi yang ada di sekitar kita. Nah, melalui kompetisi-kompetisi ini, teman-teman mampu mencurahkan kemampuan-kemampuan teman-teman dalam berpikir secara kritis, menulis, dan menuangkan pendapat teman-teman dalam bentuk tulisan. Mungkin itu saja ya teman-teman, karena tahun depan itu pastinya banyak sekali lomba-lomba yang diselenggarakan oleh universitas-universitas baik tingkat nasional maupun internasional. Harapan saya tentunya untuk teman-teman FKPH ke depannya ya mungkin bukan untuk teman-teman FKPH saja, tetapi untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast ini, semoga teman-teman bisa mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut demi mengasah kemampuan kalian dalam berpendapat. Mungkin itu saja Mbak Olga pesan dari saya karena kebetulan untuk kesimpulan tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan legal opinion ini. Wah, terima kasih Mbak Dwi atas pesannya yang sangat luar biasa dan juga telah bersedia ya membahas dan mengulik tentang lomba yang telah diikuti Mbak Dwi dan teman-temannya. Mungkin diharapkan nanti buat teman-teman pendengar ini bisa menjadi suatu inspirasi ataupun support gitu, gambaran. Wah, kira-kira ternyata lomba legal opinion tuh tidak sesusah yang kita bayangkan. Mungkin teman-teman setelah mendengar podcast ini langsung join ikut lomba legal opinion bisa jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti jejak Dwi di dalam untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, jangan lupa taking note dari pesan ataupun pesan-pesan yang disampaikan tadi waktu pas podcast seperti itu. Jadi akhir kata cukup sekian. Saya Olga selaku Master of Ceremony hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman pendengar FKPH Space, FKPH Brawijaya bersama maju dan berprestasi. Terima Selesai. kasih Mbak Olga. Ya, udah.